bukber buka bersama, ngumpul, dak ibu-ibunya, dak bapak-bapaknya, nak nunggu buka, setengah jam daripada nunggu buka, ngomong iwong, ngibak iwong. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ulumuddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kembali di program kita Cuko Cawisan Nunggu Buka yang bertepat di Pempek Pelamboyan Cabang Asegap. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat sehat dan afiat, dan juga nikmat taufik wal hidayah, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas rutinitas kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak henti-hentinya juga marilah kita selalu mendapatkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para penyangga akhir zaman, yang insya Allah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berhubung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, maka gunakanlah kesempatan ini dengan semaksimal mungkin untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendekatkan diri kita kepadanya. Dan terutama sekali di awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kepada kita pintu-pintu rahmatnya, yang dengan pintu rahmat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kekuatan di dalam ibadah, kekuatan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekuatan untuk mencegah hawa nafsu kita untuk melakukan satu perbuatan yang buruk. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita disarankan atau dituntut untuk menjauhi daripada segala hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Di dalam arti secara zahir kita mencegah diri kita untuk tidak membatalkan daripada puasa daripada secara zahirnya. Namun alangkah pentingnya pula kita untuk bisa menjaga hal-hal yang membatalkan daripada pahala berpuasa di bulan Ramadan. Apa saja hal-hal yang membatalkan pahala puasa di bulan Ramadan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, khamsun yaftiruna shaim, kata Rasulullah, 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah kadzibah, berbohong. Jangan mudah-mudah untuk mengatakan ucapan-ucapan yang bohong, karena sering kali kita melihat dengan hal-hal perkara yang sepele, perkara dunia, apalagi di bulan Ramadan, banyak sekali orang-orang yang mengucapkan ucapan yang bohong. Bahkan subhanallah, ucapan yang mereka katakan adalah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka mengucapkan kata wallahi. Padahal perkara ini adalah suatu yang bisa menyebabkan pahala puasa kita hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu namimah, perkara adu domba. Perkara adu domba ini adalah salah satu hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Dan segala hal yang matanya adu domba itu tidak ada enaknya kecuali satu, yaitu adu makan. Kalau adu makan, kalah menang pun kita pasti lemak tulah. Dak kati yang namanya kalau adu makan tuh, kalau kalah kita marah, dak kati. Patokan kita cuma siko. Kalau kalah kita kenyang, kalau menang dapat hadiah. Dan kalau apalagi kalau diadu domba dengan makan pempek, lemaknya rasanya. Diadu waktu nak buka, disiap ke piring 2 mangkok, isinya pempek galo.
Nah, cobalah habisi. Maka nih pempek ini, kalau kamu habis, ana yang bayarinya. Oh, lemak nian, pasonya ya. Itu yang kalau adu yang paling lemak cuman itulah sih kok. Selain itu tidak kata yang lemak lagi. Dan yang ketiga, yaitu kata Rasulullah, ghibah. Nah, ini ghibah nih yang perkara yang sangat susah untuk dihilangkan. Ya, apalagi kalau ada momen-momen event-event masalah buka puasa bersama. Kalau bahasa gaulnya ini apa? Bukber buka bersama. Di tingkat satu tempat ngumpul, dak ibu-ibunya, dak bapak-bapaknya, nak nunggu buka setengah jam daripada nunggu buka ngomongi wong, ngibai wong. Nauzubillah. Ya, pahala nak sudah dapat, nak buka bentar lagi pahala dapat, setengah jam dari situ hilang pahalanya ngapa? Ngibai wong atau ngatakan perbuatan jelek wong. Nauzubillah. Ya, jangan sampai momen-momen yang baik seperti ini akan kita hilangkan pahalanya hanya karena gara-gara menghilangkan atau susah menghilangkan kebiasaan kita. Nauzubillah. Dan yang keempat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-yaminu kadhiba, sumpah palsu. Hal yang keempat yang membatalkan pahala puasa adalah bersumpah palsu, yaitu sedikit-sedikit mengucapkan kalimat tentang kalimat wallahi, sedikit-sedikit mengucapkan daripada sumpah yang palsu atau sumpah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memudahkan suatu hal-hal yang perkara dunia, jangan sampai kita membuat sesuatu yang mudah daripada perkara tersebut. Dan yang terakhir kata Rasulullah, hal yang membatalkan pahala puasa adalah an-nazara bisyahwat, memandang dengan syahwat. Makanya kita jangan mudah membiasakan diri. Kalau galak, ada peribahasa dahulu tuh kalau ngomong itu, kalau keluar sore-sore itu apa? Ngabuburit apa bahasanya? Galak ngabuburit. Jangan biasakan. Ditakutkan ngapa? Kalau akhir kaget gara-gara kita ngabuburit sama kawan, jalan-jalan sama kawan, mandang hal-hal yang bisa menyebabkan pahala puasa kita hilang, sangat disayangkan sekali. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, banyak orang-orang yang berpuasa namun puasanya tadi cuma dapat perkara lapar dan haus. Mengapa? Karena tidak memperhatikan daripada hal-hal yang seperti ini. Ketika kita ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, harapan kita yaitu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi daripada perkara lima ini, dan semoga amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menutup daripada ceramah singkat ini, Al-Fakir akan memberikan daripada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya surga itu rindu terhadap 4 golongan. Golongan yang pertama kata beliau adalah hifzul lisan, menjaga daripada lisannya. Dan yang kedua adalah mutni'ul ji'an, memberikan orang-orang lapar makanan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kita selalu ditingkatkan dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa, dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pempek Pelamboyan Cabang Asegaf yang telah mensupport acara ini, acara cuko ini. Semoga perjalanan beliau atau usaha beliau diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi antum-antum yang ingin berbuka di sini, kami menyiapkan macam-macam makanan. Ada model, ada tekwan, ada pempek, ada laksan, dan makanan-makanan khas Palembang ada di sini. Jadi diaturi antum-antum yang pengen berbuka,
Insyaallah dengan apa yang aku sampaikan manfaat pada diri aku sendiri dan kepada hadirin sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.